Hai guys, babak semifinal Fischer Random World Championship dimulai tadi malam waktu Reykjavik. Ian Nepomniachtchi berhadapan dengan Magnus Carlsen dan di partai lain Hikaru Nakamura berhadapan dengan pecatur Asia Nodirbek Abdusattorov. Guys, saya akan bahas partai dari game keempat antara Ian Nepomniachtchi melawan Magnus Carlsen, di mana skornya dari 3 game yang sudah berlangsung 2-1 untuk Ian Nepomniachtchi. So Magnus harus menang di game keempat ini, karena kalau remis ataupun kalah bukan pilihan buat dia. Langsung saja kita bahas. Putih Ian Nepomniachtchi memulai dengan langkah kuda G3. Kemudian Magnus Carlsen F6, putih C4, hitam C5. Kemudian putih lanjutkan dengan kuda B3, hitam B5. Yap, Magnus langsung melakukan serangan, dia butuh kemenangan. Kemudian putih pion C makan B5, hitam C4, putih kuda D4, hitam E5. Putih kuda F3, hitam G6. Putih H3, hitam D5. Nah, kita bisa lihat bahwa baru 7 langkah aja Magnus udah set up 2 pion center menguasai petak penting dalam permainan catur. Setelah langkah D5, hitam mainkan, kemudian putih gajah H2, hitam menteri memukul pion, putih lakukan rokade pendek. Ya, ini adalah cara spesial dalam permainan Fischer Random, di mana kalian bisa melakukan rokade apabila susunan sudah bisa dilakukan, yaitu posisi raja. Kalau rokade kan raja di petak G1, benteng sudah di petak F1. Nah, gimana kalau misalkan putih mau melakukan rokade panjang? Ya, maka gajahnya harus pindah dulu, baru rajanya ke tempat ke petak C1 dan bentengnya berpindah ke petak D1. Itu bisa dilakukan. Itu sekilas tentang cara spesial rokade dalam permainan catur Fischer Random. Setelah menteri makan pion, putih rokade, kemudian hitam kuda B6, putih E3. Hitam gajah E6, putih B3, hitam lakukan rokade pendek, putih pion memukul pion, hitam menteri memukul menteri, putih benteng memukul menteri, pion D makan C4, dan putih kuda E4. Kemudian hitam lanjutkan dengan langkah H5, putih gajah C2, hitam gajah E7, dan putih benteng B5. Nah, di langkah ke-16 ini, Ian Nepomniachtchi sudah tahu kalau dia bisa mengoptimalkan jalur yang terbuka. Ya, dia mengoptimalkan dengan benteng B5, tujuannya adalah untuk menggeser benteng petak A5, mengancam pion A7, atau bisa menumpuk 2 benteng di jalur B. Bagaimana respon Magnus Carlsen? Magnus kuda ke petak F7, mengaktifkan perwira yang belum aktif, putih benteng F ke petak B1, hitam benteng F ke petak D8, dan putih benteng A5. Hitam benteng D7, putih kuda C3, dan hitam raja G7. Putih lanjutkan serangan dengan kuda B5. Nah, kalian bisa lihat ya, walaupun ini permainan Fischer Random, tapi gaya menyerang yang ditunjukkan oleh Grandmaster dunia, kalian bisa lihat perpindahan dari kuda E4-nya ke petak C3, kemudian kuda ke petak B5. Maksud saya, Grandmaster dunia kalau sudah melihat titik lemah dari lawan, dia akan optimalkan dan dia akan memindahkan perwira untuk mengancam titik lemah itu. Setelah kuda B5, Magnus Carlsen kuda ke petak D5. Dia memberikan pion di petak A7, tapi putih belum mau makan pion di petak A7. Dia memilih langkah A3 dengan ide menjaga petak B4. Ya, kenapa putih nggak makan pion di petak A7? Kalau benteng makan pion A7, maka hitam akan merespon dengan benteng memukul benteng, kuda memukul benteng, dan hitam akan merespon dengan benteng ke petak A8. Ada ancaman pada kuda dan pion di petak A2. Kalau dijaga dengan benteng ke petak B7, maka kuda ke petak D6 mengancam benteng. Benteng kabur, kuda akan hilang, sementara benteng tidak bisa terus menjaga. Karena petak di petak D7 dijaga, kuda di benteng di petak C7 pun dijaga oleh kuda di petak D5. Itulah kenapa Ian Nepomniachtchi tidak mau makan dan akhirnya dia memilih langkah A3. Nah, hitam sebenarnya di sini memiliki keunggulan yang cukup besar. Evolution bar, Magnus Carlsen gajah C5, putih benteng A6, hitam gajah B6, dan putih E4. Hitam kuda C7, putih kuda memukul pion A7, hitam kuda memukul benteng, putih kuda memukul benteng, dan hitam gajah C5. Putih unggul 1 pion, kuda ke petak B6, kemudian hitam benteng D8, putih kuda D5, hitam kuda D6, dan putih D3.
Coba menyederhanakan permainan, hitam pion memukul pion, gajah memukul pion, hitam kuda B8, putih A4. Ya, Nepomniachtchi udah tahu kalau dia memiliki keunggulan satu pion, yang biasanya Magnus Carlsen unggul dengan pion bebas dan dia menang. Kali ini dia harus coba menahan serangan dari pion bebas Ian Nepomniachtchi. Dengan kontrol waktu 25 menit sampai langkah ke-30 dan akan ada tambahan 5 menit di langkah berikutnya, di langkah ke-31, kalian bisa lihat bahwa Magnus Carlsen memiliki waktu kurang dari 1 menit. Sementara Ian Nepomniachtchi cukup luar biasa, waktunya masih 12 menit. Nah, kalian bisa lihat juga dari kontrol waktunya bagaimana dominasi Ian Nepomniachtchi di game keempat ini. Magnus Carlsen lanjutkan dengan kuda D7, putih kuda D2, hitam gajah A7, putih kuda B3, hitam G5. Kemudian putih raja F1, hitam gajah memukul kuda, pion memukul gajah, hitam kuda B6, putih kuda A5, hitam kuda memukul pion A4. Blunder besar dilakukan oleh juara dunia catur Magnus Carlsen. Nah, bisakah kalian tebak langkah yang tepat untuk pemain putih di langkah berikutnya untuk mengunci kemenangan? Yap, apalagi kalau bukan kuda ke petak B7, boom, Magnus Carlsen menyerah. Kenapa menyerah? Karena kalau dilanjutin dengan kuda memukul kuda, maka benteng memukul kuda, skak dan forking gajah di petak A7 akan hilang. Nah, sementara kalau misalkan menolak pertukaran dengan benteng D7, maka putih yang akan melakukan pertukaran kuda, benteng memukul kuda, dan benteng B7 gajah akan hilang. Ya, sementara hitam tidak bisa melakukan teknik pin karena benteng di petak B1 dijaga oleh gajah di petak D3. Nah, inilah yang terjadi, artinya apa teman-teman? Dengan kekalahan ini Magnus Carlsen tersingkir dari kesempatan untuk menjadi juara dunia Vice Random. Kalau di edisi sebelumnya dia dikalahkan oleh Wesley So di partai final, kali ini dia dikalahkan oleh rivalnya Ian Nepomniachtchi, yang sebenarnya dikalahkan oleh Magnus Carlsen dalam perebutan gelar juara dunia catur. Babak final akan mempertemukan Ian Nepomniachtchi melawan Hikaru Nakamura. Siapa yang akan jadi juara dunia menurut kalian teman-teman? Kalau saya pegang Ian Nepomniachtchi, kalau kalian pegang siapa? Jangan lupa bantu aku dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan nanti malam RL Chess bisa live jam 10 malam waktu Indonesia Barat.